Fakta lengkap gempa Cianjur, setidaknya 162 orang meninggal dan mungkin akan terus bertambah. Sebagian besar korban meninggal akibat gempa di Cianjur, Jabar diperkirakan adalah anak-anak. Kebetulan waktunya gempa bersamaan anak-anak mengaji di madrasah diniyah dan masjid-masjid, kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Muhadjir Effendi. Hal itu disampaikan Muhadjir saat menggelar rapat koordinasi dengan berbagai instansi terkait di Cianjur, Jawa Barat. Soal jumlah korban tewas, Muhadjir mengaku belum bisa dipastikan. Namun untuk angka sementara sekitar 162 orang meninggal dunia, katanya. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan sedikitnya 162 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Ridwan Kamil mengumumkan hal itu di akun Twitternya pada Selasa pagi 22 November 2022. Ia mengatakan informasi korban diterima pada Senin malam pukul 21.00 WIB dari call center BPBD di Cianjur. Ia juga mengatakan 2.345 rumah rusak parah dan sekitar 13.400 warga mengungsi. Tercatat 88 getaran atau gempa susulan. Dan menurut Ridwan Kamil, suasananya masih rawan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dalam keterangan tertulisnya Selasa 22 November pagi menyebutkan 62 orang meninggal dunia di Kabupaten Cianjur. BNPB merilis keterangan tertulisnya terdapat 92 orang luka-luka dan 5.405 warga mengungsi ke beberapa titik. Kemudian untuk kerugian infrastruktur sebanyak 3.257 rumah rusak. Kisah warga yang terdampak gempa. Salah seorang warga yang menjadi korban gempa bumi Kelurahan Bojong Herang mengaku masih kaget dan khawatir akan kemungkinan gempa susulan. Eneng Rosidah, 58 tahun, sedang menelpon keluarganya saat gempa 5,6 itu melanda. Di Bojong Herang, Eneng mengatakan tidak ada korban jiwa, namun beberapa rumah warga rusak ringan hingga berat akibat gempa tersebut. Rumah Eneng termasuk yang rusak ringan. Sesaat setelah gempa, listrik padam hingga malam hari. Setelah itu aliran air juga mati. Warga kini harus menjalani malam pertama setelah gempa dalam kegelapan total. Eneng juga mengatakan banyak warga yang memilih untuk tidur di luar rumah karena was-was akan gempa susulan. Senin malam 21 November sekitar pukul 19 WIB, BMKG mencatat 62 kali gempa susulan namun dengan intensitas yang semakin berkurang. BBC News Indonesia juga menghubungi warga desa Cugenang, salah satu desa yang paling parah terkena dampak gempa. Namun dia mengatakan dia belum bisa berbicara karena situasinya masih sangat darurat. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan jumlah korban tewas diperkirakan akan bertambah. Hingga Senin sore telah terdata sebanyak 56 korban meninggal. Karena masih banyak warga terperangkap di tempat-tempat kejadian, kita asumsikan yang meninggal dan luka-luka pun akan bertambah seiring waktu, kata Ridwan dalam kunjungannya ke Cianjur dikutip dari Kompas TV. Ridwan menggambarkan situasi di lapangan masih chaos dan warga di tempat kejadian masih dilanda ketakutan. Sehingga penanganan darurat banyak dilakukan di luar ruangan. Dijahit kepalanya, dijahit kakinya dilakukan di lapangan. Tindakan menormalisasi. Ada yang stres, menangis. Ada yang kepalanya baru dijahit dan sebagainya. Jelas Ridwan. Dari pantauan di lokasi menunjukkan banyak korban gempa yang terus berdatangan ke RSUD Cianjur. Bahkan instalasi gawat darurat IGD kewalahan menampung dan menangani pasien. Beberapa pasien bahkan terpaksa menjalani perawatan di halaman rumah sakit. Rata-rata korban mengalami luka di bagian kepala hingga tangan. Tidak sedikit korban merupakan anak-anak. Sambungan listrik dan telekomunikasi juga sempat padam di beberapa tempat. Meski di lokasi perawatan medis sudah mulai menyala, beberapa jalan juga ditutup akibat tanah longsor dan pohon tumbang, termasuk penghubung antara kota Cianjur dan Puncak. Ridwan Kamil juga mengatakan meminta TNI Polri memberikan informasi dampak gempa di banyak daerah terpencil di Cianjur.
Juru bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Endra Atmawijaya, mengatakan pihaknya mengerahkan personel dan alat berat untuk membersihkan akses jalan tersebut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebutkan korban tewas dilaporkan di 3 kecamatan, yakni Cilaku, Cianjur, dan Cugenang. Sejumlah bangunan juga rusak, mulai dari rumah, pondok pesantren, gedung pemerintahan, dan sekolah hingga RSUD Cianjur. BNPB mengumumkan akan segera mengaktifkan posko penanganan bencana dan membawa logistik untuk para pengungsi. Kalau kita lihat kerusakannya cukup masif. Berdasarkan pengalaman gempa sebelumnya, dapat kami perkirakan masyarakat yang harus mengungsi cukup banyak, sehingga kami akan siapkan logistik seperlunya, tenda-tenda, dan untuk aktifkan posko, kami akan dorong anggaran dana siap pakai, jelas Suharyanto. Gempa bumi bermagnitudo 5,6 terjadi pada Senin 21 November pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebutkan pusat gempa berada di Sukalarang, Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 11 km. Menurut BMKG, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar Cimandiri. Menurut BMKG, sifat gempa dangkal inilah yang membuat efeknya begitu merusak. Getaran gempa terasa di wilayah Cianjur, Garut, Sukabumi, Bandung, hingga Jakarta. Dari pukul 15.00 WIB, BMKG mencatat telah terjadi 15 kali gempa susulan. Direktur BMKG Dwi Korita Karnawati juga mengingatkan bahaya longsor dampak dari gempa di tengah musim hujan. Kami mohon waspadai juga apabila sedang hujan. Mohon tidak berada di dekat lereng atau menghindari dari bantaran sungai yang dikhawatirkan berpotensi mengalami banjir bandang, kata Dwi Korita. So, bagaimana menurut pendapat kalian tentang gempa di Cianjur yang setidaknya ada orang meninggal 162 orang? Dan mungkin sampai hari ini terus bertambah. Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like video ini jika kalian suka, share jika bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.